Pernah gak kamu ngeliat temen kamu yang pinter banget, tapi pas jatuh cinta, kelakuannya langsung berubah jadi aneh? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang pernah ngerasain, tiba-tiba senyum-senyum sendiri lihat HP, logika kayak mendadak liburan, dan yang paling aneh, pas patah hati, dada rasanya beneran sesek kayak kena pukul. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apakah cinta cuma perasaan acak? Atau ada alasan ilmiah di baliknya? Cinta itu topik yang selalu dibahas di mana-mana. Ada di lagu, film, sampai curhatan temen jam 2 malam. Tapi sadar gak sih? Hampir semua orang pernah bikin keputusan yang kalau dipikir-pikir lagi, gak masuk akal demi cinta. Kita rela nungguin balasan chat berjam-jam. Kita rela jalan jauh cuma demi ketemu 15 menit. Bahkan kadang kita rela bertahan sama orang yang jelas-jelas bikin kita capek batin. Banyak orang mikir cinta itu murni urusan hati. Tapi para ahli psikologi dan neuroscience punya sudut pandang lain. Menurut mereka, apa yang kita sebut jatuh cinta itu sebenarnya reaksi kimia kompleks yang terjadi di dalam otak kita. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di otak saat kamu mulai suka sama seseorang. Pertama, ada senyawa kimia otak yang namanya dopamin. Dopamin ini bekerja dalam sistem motivasi dan reward di otak. Saat kamu dapat chat dari gebetan, otak melepaskan dopamin yang bikin kamu merasa bersemangat dan ketagihan buat nungguin balasan berikutnya. Ini yang bikin kamu keranjingan cek HP tiap menit. Kedua, ada fakta menarik dari penelitian Dr. Helen Fisher, seorang peneliti perilaku manusia. Melalui pemindaian otak, dia menemukan bahwa saat seorang sedang dilanda cinta yang intens, area otak yang bertugas melakukan evaluasi kritis dan menilai kekurangan orang lain justru mengalami penurunan aktivitas. Artinya apa? Otak kita secara alami menurunkan kadar filter kritisnya. Makanya, kekurangan atau sinyal bahaya dari pasangan seringkali terlewatkan di awal hubungan. Penjelasan ilmiah inilah yang sering kita kenal dengan istilah love is blind atau cinta itu buta. Lalu bagaimana dengan patah hati? Why does it hurt so much? Penelitian dari Naomi Einsteinberger menggunakan alat pemindai otak menunjukkan hal yang menarik. Saat seseorang mengalami penolakan cinta, bagian otak yang memproses rasa tidak nyaman akibat sakit fisik ternyata ikut aktif. Jadi, kalau ada orang yang bilang, dada gue rasanya nyesek banget pas putus, itu bukan sekedar lebay. Otak kita memang memproses rasa sakit akibat penolakan sosial menggunakan jalur saraf emosional yang mirip dengan rasa sakit fisik. Tapi, apakah cinta cuma sebatas kimia otak yang bertahan sebentar? Tentu tidak. Psikolog terkenal bernama Robert Sternberg mengenalkan teori yang sangat populer, Triangular Theory of Love, atau teori segitiga cinta. Menurut Sternberg, cinta yang utuh dan awet butuh 3 komponen utama. 1. Intimasi, perasaan dekat, terhubung, dan bisa saling percaya secara emosional. 2. Passion, hasrat fisik, ketertarikan, dan percikan romantis. 3. Komitmen, keputusan untuk bertahan bersama, baik di masa senang maupun susah.
Kalau cuma ada affection, itu biasanya cuma cinta monyet atau ketertarikan sesaat. Kalau cuma ada intimasi, itu jadinya cuma sahabat. Kalau cuma ada komitmen tanpa keakraban dan gairah, hubungan rasanya bakal hampa. Cinta yang ideal yang sering kita impikan adalah ketika sudut segitiga ini sejajar dan terus dijaga bersama. Jadi, jatuh cinta itu memang reaksi alami yang luar biasa. Otak kita dirancang untuk mencari koneksi dengan manusia lain. Memang wajar kalau logika sempat melayang di awal-awal, tapi seiring berjalannya waktu, hubungan yang sehat butuh usaha sadar, komitmen, dan komunikasi yang baik, bukan cuma mengandalkan reaksi kimia semata. Sebagai catatan dan disclaimer, penjelasan dalam video ini adalah informasi dan edukasi umum dari studi psikologi populer. Perjalanan emosi dan hubungan setiap orang tentu unik, dan video ini bukan acuan absolut untuk menilai kondisi mental atau hubungan kamu. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Kamu tipe orang yang kalau jatuh cinta makin bucin atau tetap pakai logika? Tulis pendapat dan pengalaman kamu di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu cerita kamu bisa bantu teman-teman yang lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman kamu, dan subscribe supaya gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.